Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, ini aku sekarang lagi di tempatnya Pratama Arhan. Dan ini kebetulan saya sekarang lagi sama kakaknya Arhan ya. Namanya siapa mas? Namanya Roni. Roni? Ini ya? Ya, oke. Namanya Roni, kakak kandungnya Mas Arhan ya? Ya. Oke, jadi gini mas, alhamdulillah Arhan adik dari sampean ini kan berhasil membawa nama baik Kota Blora. Ya. Di mata seluruh pecinta sepak bola lewat skill dan kerja kerasnya selama di lapangan. Kalau boleh tahu awal mula Arhan masuk ke ranah sepak bola itu sejak kapan mas? Dan prosesnya seperti apa? Awal mula Arhan masuk di sepak bola kelas 4 SD mas. Kelas 4 SD masuk sepak bola SSB di Blora, Putra Mustika namanya ya mas. SSB Putra Mustika Blora. Ya, berjalannya waktu terus ada turnamen-turnamen lah seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur diikuti mas gitu ya. Oh. Nah, sampai kelas 6 SD lalu terus ikut seleksi ke Diklat Terang Bangsa namanya Semarang. Semarang itu ya? Oh. Itu dulunya pertama nganter ikut sampean SSB juga ya mas ya? Ya. Oh. Pertama dulu nganter SSB saya kelas 2, kelas 3 itu belum mau. Belum mau itu ya, dia? Masih takut. Ya, masih takut. Oh. Belum, masih takut loh mas di lapangan, nggak mau ikut. Nah baru kelas 4 dia baru mau gabung ke SSB itu. Jadi pertamanya sering nonton sampean itu ya main? Iya. Oh. Iya, saya juga SSB dulu kan. Oke. Dia udah sering ikut turnamen berarti mas ya? Iya, sering ikut turnamen. Oh, dari sejak SD itu udah sering ikut turnamen ya? Iya, per kelompok umur itu. Oke. Masnya sendiri kan pernah jadi gelandang Persikaba, betul ya? Iya, betul. Mungkin ada harapan khusus buat sepak bola yang di Blora ini mas? Kira-kira harapannya apa mas? Untuk harapan sepak bola di Blora ya mas, kalau akhir-akhir ini ya menurut saya sepak bola Blora lagi mati ya mas. Lagi bener mati ya, itu mati suri mungkin. Oh, mati suri ya. Nah kemarin juga ikut sepak bola Liga 3. Saya juga ikut UAS Blora mas, pertama kalinya itu. 1 bulan mengikuti Persikaba sebelum turnamen Liga 3 ya mas. Itu gak ada kejelasan. Nah, saya ada dihubungi Persibo Bojonegoro. ya, saya langsung pilih yang jelas ya mas. Oh iya, yang pasti. Butuh kejelasan ya, saya langsung ke Persibo. Tapi Persikaba saya tinggal juga ikut Liga 3 di zona Jawa Tengah. Oh. Nah, tapi kalah di penyisian, nggak lolos ke ya itu. Untuk harapan saya ke depan Blora harus lah ya dari manajemen, fasilitas, terutama fasilitas, manajemen dan support dari pemerintah itu paling utama ya. Oh, itu stadion ya, stadion, fasilitas lainnya, manajemen harus bagus dan paham bola. Kalau nggak paham bola nggak bisa maju. Dan harus ada pengorbanan mas. Kalau nggak mau berkorban, kasarannya rugi, nggak bisa maju sepak bola Blora ya. Soalnya ini belum profesional ya, masih amatir Liga 3. Iya. Harus ada dana besar, harus bisa mensupport itu ya, tadi, mensupport itu tadi. Harus ada pengorbanan. Sementara latihannya Persikaba itu di mana mas? Soalnya kan sekarang yang 8 Gridasona kan dibongkar itu, jadi angkringan. Kemarin itu latihan dipusatkan di Cepu mas. Oh di Cepu? Sebelum ikut Liga 3 pusatkan latihan TC di Cepu. Dan kebetulan pengurusnya Cepu semua kan deket, jadinya bisa manajemen bisa memantau ya gitu. Kemarin ikut Liga 3 udah bagus lah, udah meskipun kalah di penyisian ya. Udah bagus lah. Kedepannya harus diperbaiki lagi. Harapan ini. Oh berarti Liga 3 sendiri itu tetap ada penyisian grup juga mas ya? Berarti ya mas ya? Iya. Penyisian grup nanti masuk. Baru ke masuk 8 besar, terus 16 besar, 8 besar, semifinal, final gitu kan. Sama. Dibuat gitu sistemnya sekarang. Kalau Bojonegoro sendiri sudah masuk Liga 3 apa? Liga 3 sama? Masih. Cuma kemarin lancar ya mas, menang terus. Main 5 kali tanpa kebobolan, nyetak gol 16. Tapi kalahnya WO.
Jadi di klasemen diskualifikasi ya. nomor 1 ya berarti yang di klasemen itu ya Masuk Bojonegoro ya. 32 besar menang, masuk 16 besar menang, kalahnya di WO karena salah kostum. Oh, jadi Iya. itu ya coy. Iya. Jangan sampai salah kostum berarti ya. Iya. Padahal katanya sebelumnya nggak apa-apa Mas ya yang salah kostum itu ya. Iya, dari mengaca dari Liga 1 kan PSIS itu salah kostum, yang satu nggak main padahal cuma didenda 10 juta infonya gitu, cuma nggak ada diskualifikasi kan. Cuma denda aja berarti Mas ya. Iya. Biasa Mas, Indonesia politik. Aduh, Mungkin ya. sangat disayang sekali Iya. ya Mas ya. Sampean Emang. sendiri pastinya gelandang Mas ya di Bojonegoro ya. Iya sama. Nendang. Sama di gelandang itu ya. Iya. Oke, untuk Mas Roni sendiri kakaknya Arhan gelandang ya coy. Oke, kembali ke Arhan Pratama. Kita semua nggak menyangka Mas di pertandingan melawan Singapura yang menit 80 itu kita sudah tertinggalkan 2-1 tuh. Iya. Dan Arhan membuat bangga seluruh warga Indonesia karena berhasil menusuk ke jantung pertahanan itu Singapura Iya. dan merobek ke gawang menit akhir. Dan ini sangat mengharukan sekali Mas. Masnya sendiri waktu kemarin gimana perasaannya Mas? Pas waktu Arhan mencetak gol itu. Oh iya. Anu ralat ya Mas, kemarin itu kalah 2-1 menit 87 Mas ya. Oh, menit 87 itu. Tinggal ya, 3 menit kan Mas. Saya sudah Oh, menit 87 ya sebenarnya ya? 87. Sampai iya 80 kita kemasukan kan. Sampai Nah. 87 belum nyetak gol kan. Wah, iya. Terus akhirnya kan Arhan 87 88 itu arahnya tak gol itu kan. dia dari pinggir Ya, masuk ke tengah dari ya. kiri masuk ke tengah sampai ke kanan itu kan. Bener-bener. Sama Witan. Ulet bener lagi Iya. Arhan itu. Napasnya juga wah, Iya. keren banget Mas ya. Iya iya, alhamdulillah. Pas ngegolin itu gimana Mas rasanya? Oh. Wah lah, kalau aku Pertama sendiri kan ya waktu udah nonton pasrah Mas. Ya bener ya. 87 kan udah kondisi 2-1. Indonesia tertinggal kan. Menit 87 tinggal 3 menit kan udah pasrah Mas. ya, kita Sebenarnya. lemes ya Mas nonton Ya, Mas udah ya. lemes, tapi saya langsung itu Mas, ya bantu doa zikir lah itu Mas. Iya, Mas. Sebisanya ya zikir terus. Alhamdulillah adanya tak gol itu senang Mas. Alhamdulillah masih ada nafas panjang lah. Sempet pengen nangis gak Mas pas waktu Arhan nyetak gol itu? Malah pengen naiknya pas kalah 2-1 itu Mas, udah 87 udah sedih. sedih. Kalau gol ya bangga seneng Bangga lagi lah, ya. seneng ya. Iya, seneng lagi ada harapan lagi tuh Mas. Malah. Itu Mas. Oke. Setelah cetak gol, Arhan berhasil menyenggol bola dan membuat lawan terjatuh itu Mas. Iya. Dan wasit menunjuk pada titik putih memberikan penalti. Menurut sampean itu sebagai pemain bola, apakah itu benar-benar pelanggaran Mas? Ya kita kan lihatnya dari sudut pandang di TV Mas ya. Mungkin kalau dari sudut Wasit, pandang wasit di lapangan langsung kan ada bener-bener ada kontak, tapi kan niatnya kalau pemain ya Mas, niatnya otomatis ya ambil bolanya, Ambil bolanya, ya kan? Cuma ada bola dikuasai lawan, kena lawan kan maklum lah Mas ya, Oh kena. iya ya. Iya, iya. Karena posisi bola dikuasai pemain Singapura itu Mas ya kemarin ya. Aaron juga apa nggak terjangkau gitu, tapi kakinya kan kena bola. Kena bola sebenarnya, dulu, iya. Tapi badannya kan Oh, masih nyenggol itu ya? masih Oh. kena pemain Thailand. Jadi itu yang- pemain apa? Singapura. Singapura. Jadinya ya mungkin dari sudut pandang wasit pelanggaran juga itu. Pelanggaran ya. Terus reaksi sampean setelah Nadio kiper timnas ini berhasil membaca arah bola. Kira-kira gimana Mas reaksi sampean waktu kemarin itu Mas? Tuh alhamdulillah banget Mas, itu ya apa? Loncat-loncat Mas, seneng Kita banget. sempat deg-degan nggak sih ya, ya kan? Deg-degan Mas. Itu Bola. senam jantung mungkin ya seluruh Indonesia. Senam jantung itu pasti. Pasti senam jantung itu semua. Wah. Walah, tahu-tahu di menit 90 persis Iya. ya Mas ya. Mungkin kalau ada penyakit jantung udah bisa masuk rumah Ngeri sakit ya, Mas, ya? jantungan iya. Itu udah di Senam jantung coy. jantung, coy. Udah nggak main-main emang. Semua itu. Nadio wah luar biasa Iya. mainnya, kebetulan bisa membaca arah bola. Dia tenang sekali Mas ya. Iya. Padahal wah yang lain udah protes dia Protes, tenang tenang ya. Tenang dia. cakep. Arhan sendiri kan menjadi pemain inti main full time Mas dan sering menjadi algojo tendangan pojok maupun lemparan ke dalam itu ya. Iya. Skill ini memang dimiliki sejak kecil atau baru-baru ini semenjak masuk timnas itu Mas? Oh, skill lemparan ke dalam itu ya kemarin dulu pernah cerita ke saya waktu main di Purworejo itu Piala Menpora pas masih ikut diklatnya Terang Bangsa namanya Semarang, diklat Terang Bangsa Semarang ya. Dia nggak pernah latihan juga nggak pernah
dilatih itu ya mas. Cuma dia dicoba aja, pas waktu dapat lemparan ke dalam dicoba, lah kok bisa jauh lah, sampai sekarang dipakai terus gitu. Nggak pernah latihan, nggak pernah apa, dicoba asal-asal. Pokoknya dicoba aja lah, kok bisa jauh dipakai sampai sekarang itu mas. Oh, berarti udah semenjak yang ke Semarang itu mas ya? Iya. Nah, ini saya melihat muka wajah Arhan ini kan mirip bapaknya mas, Iya. ya kan? Matanya tajam, fokus ke pertandingan, gesit, ulet, dan berani menusuk ke depan sampai ke kotak penalti lawan. Apakah pekerja keras ini ngikut sifat bapak sama ibunya mas? Iya mungkin ya mas. Dari kecil ya Arhan dulu itu apa ya mas? Latihan kan sama saya terus mas ya. Terus ya sedikit banyak saya yang ngajari untuk sepak Main bola keras ya, main keras, kerja keras gitu mas. Kan kita dari keluarga menengah ke bawah lah mas, bahkan di bawah mas ya, keluarga biasa, orang tani ya. Orang nggak punya lah dikatakan itu ya, sederhana biasa itu. Dan sampai sekarang harus nggak kerja nyangka, ya, mas. nggak nyangka itu rezeki kan mas ya. Alhamdulillah rezeki mas. Iya, dengar itu pakai dibeliin sepatu. Iya mas, kemarin ya sampai saya juga dulu belum Arhan, saya ya belinya bisanya ya 30, 50 ribu, 25.000 itu kan dulu di pasar itu mas ada di trotoar Di pinggir jalan itu ya? Iya, sepatunya merah itu 25.000 sekali pakai jebol sekali pakai. Oh iya dulu gitu ya, cepet jebol berarti ya? Iya, lah 25.000 mas. Iya. Kalau sepatu bola yang mahal aja dipakai terus jebol, baik cepet jebol. Jadi ini kisah real yang kisah realnya Mas Arhan sendiri ya saya. Iya. Dulunya pakai sepatu cuma 20.000 Iya. dan nggak nyangka kan kalau sekarang dia menjadi pemain Nggak nyangka. hebat. Apakah benar mas ibunya dari sampan ini penjual sayur mas? Iya mas, ini dagangannya kalau malam jam 2 udah berangkat ke pasar Blora. Jam 2 malam terus subuh sampai rumah. Terus biasa mas jual sayur-sayur. Diantar bapaknya apa? Iya biasanya sama saya, malah sama sama-sama. bapak. Iya gantian dulu. Gantian. Iya. Kisah orang tua ibu sampan ini membuat kita semua terinspirasi mas dan terharu. Dan benar-benar ya, jadi di dunia medsos sekarang juga bikin terinspirasi. Sepertinya apapun yang terjadi, yang penting anak senang dan bisa menyalurkan hobinya ya mas ya. Iya itu. Ya kita semua hanya bisa mendoakan semoga keluarga besar Ibu Surati selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam hal apapun. Amin. 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 Oke, sebagai pemain sepak bola yang profesional, prediksi sampean sendiri di pertandingan final ini kira-kira gimana mas jalan pertandingannya? Kan pasti sampean punya feeling lah ya. Iya. Kira-kira. Kalau menurut saya, feeling saya mas, mungkin kalau leg pertama ini jangan sampai kalah lah mas. Intinya jangan sampai kalah. Minimal seri. Kalau menang itu malah bagus mas. Alhamdulillah buat modal ke leg kedua. Kalau leg kedua itu pasti kan habis-habisan. Kalah menang harus ditaruhkan. Semuanya harus ditaruhkan di leg kedua. Kalau leg pertama kan cuma apa? Hasil imbang, apalagi kalau menang mas malah bagus itu. Hasil imbang kan masih apa? Masih tanda tanya. Ya, Iya, masih 50%, 50%, 50-50. Leg kedua kan harus penentuan itu mas, harus bisa menang. Kalau prediksi saya Indonesia bisa lah mas tahun ini. Mungkin finalnya tahun 2022 ya mas. Mungkin ya insya Allah bawa pulang trofi ke Amin. bawa pulang trofi ke Indonesia mas. Sejarah. Yang terakhir mas, pesan-pesan buat para pemain sepak bola junior dimanapun berada, kira-kira apa mas buat inspirasi ke depan mas, yang kira-kira anak-anak SSB yang kecil masih junior. Kalau kesan-kesan untuk pemain bola masih apa tadi mas, junior ya mas? SSB ya. Ya betul sekali mas, biar kayak Arhan lah ya. Terutama satu tekad mas, ditekuni, nggak bimbang loh, maksudnya apa ya, harus yakin ya mas, ya fokus harus ya, Mas, yakin, fokus ya. Kalau sepak bola ya harus ditekuni, sepak bola fokus. Nah, kerja keras, mental harus bagus, kerja keras, mental bagus, pantang menyerah itu mas. Intinya itu dulu mas. Nanti kalau lain-lain pasti
dapat pengalaman dari iyalah. Kalau udah ditekuni pasti mengalir lah Mas itu. Kalau kerja keras fokus waktu, jalannya waktu. Jadi itu ya pesan-pesan buat junior sepak bola seluruh Indonesia mungkin ya. Ini kan yang ngomong Mas Roni sendiri, ya pemain sepak bola juga, dan kakaknya Arhan. Ya mungkin buat inspirasi buat kita semua ya Soe, yang masih junior. Pantang menyerah Mas ya, harus fokus ke depan. Kayak Arhan lah, dia sejak 4 SD tuh udah fokus bola Mas ya. Iya. Yang sampai lulus SD kan dia ikut seleksi itu ya, Semarang itu Mas. Sampai sekarang kan fokus bola di bola. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Kita doakan semoga Indonesia menang Mas ya, dan juara. Oke coy, sementara seperti itu wawancara eksklusif dengan Mas Roni, kakaknya Arhan Pratama. Semoga Indonesia menang ya coy ya. Amin. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.